Film dimulai dengan percakapan tegang melalui radio militer, saat para tentara dengan panik melaporkan serangan tak terduga oleh makhluk-makhluk misterius ini di seluruh dunia. This is Netherland, Colorado. Most of our town is destroyed, but everything above 8,000 feet is completely untouched. Meskipun ada upaya mereka, militer dengan cepat kewalahan. 3 tahun kemudian, sisa-sisa umat manusia telah berlindung tinggi di pegunungan, karena para monster tidak dapat naik di atas 8.000 kaki di atas permukaan laut. Di pegunungan Rocky, Colorado, sebuah kota kecil menampung sekelompok penyintas. Salah satunya, seorang anak laki-laki bernama Hunter, memberanikan diri turun di bawah garis ketinggian aman untuk menggunakan teropong dan melihat sekilas pemukiman tetangga yang bertengger di gunung yang jauh. Dalam perjalanan pulangnya, dia melihat cahaya merah menyala mengikutinya. Seekor monster telah mencium baunya. Hunter berlari cepat menaiki lereng menuju batas ketinggian aman, yang ditandai dengan jelas. Tepat saat makhluk itu mendekat, dia melintasi garis itu, dan monster itu menghentikan pengejarannya. Di rumah, Hunter menceritakan pertemuannya dengan ayahnya yang bernama Will. Dia menegurnya karena mempertaruhkan nyawanya, dan mengingatkannya tentang paru-parunya yang lemah, yang bisa saja kolaps selama pengejaran. You're on the oxygen every night. Kemudian, Will pergi berburu dengan Caddy, seorang teman dari mendiang istrinya, Tara. Dia menjelaskan bahwa Hunter sering turun ke bawah batas untuk melihat komunitas lain. Caddy bersimpati. Hunter merindukan teman sebayanya dan ingin ada seseorang untuk diajak bermain. Tetapi Will menambahkan bahwa ini bukan hanya tentang kesepian. Tempat yang dikunjungi Hunter adalah tempat terakhir kali dia melihat ibunya. Saat melacak seekor rusa, Will dan Caddy berhasil menembak mangsanya dan mulai kembali dengan hasil buruan mereka. Di jalan, mereka melihat tetangga mereka, Nina, sedang mengutak-atik peluru penembus baja. Dia mengujinya pada sepotong sisik monster yang keras dan nyaris tak bisa dihancurkan. Sebelum kiamat, Nina adalah seorang ilmuwan brilian yang berdedikasi pada pekerjaannya. Sekarang, dia bermimpi menemukan cara untuk membunuh makhluk-makhluk itu. Malam itu, Will mendengar bunyi peringatan dari alat bantu napas yang digunakan putranya. Dia segera mengganti filternya agar Hunter bisa bernapas. Terlahir kurang sempurna, Hunter memiliki kelainan paru-paru yang bisa gagal kapan saja. Menyadari stok filter menipis, Will memutuskan untuk mengambil resiko perjalanan berbahaya ke dataran rendah, khususnya ke Boulder. Dia yakin rumah sakit di sana mungkin masih memiliki persediaan. Keesokan harinya, Will menghabiskan waktu bersama Hunter, mengajarinya cara merawat tanaman kentang mereka, dan cara mancing ikan dengan benar. Ini adalah hari ulang tahun Hunter, jadi Will pergi ke toko kota dan membeli paket terakhir makaroni dan keju, hidangan favorit Hunter, untuk dihidangkan pada makan malam nantinya. Saat mereka makan, Hunter mengeluhkan kurangnya interaksi sosial dan bertanya mengapa mereka tidak menggunakan radio untuk berkomunikasi dengan orang lain. Will menjelaskan bahwa listrik mereka sangat terbatas dan mereka tetap berkomunikasi dengan tempat perlindungan lain dengan menggunakan bendera. Setelah makan malam, Caddy mampir dengan beberapa botol bir. Sambil duduk di teras, dia dan Will mengenang kehidupan mereka yang tanpa beban sebelum kiamat, sambil menonton eksperimen terbaru Nina. Pada malamnya, Hunter mengalami serangan pernapasan lagi, memaksa Will menggunakan suntikan obat terakhir karena mereka sudah kehabisan filter bantuan nafas. Menyadari waktunya hampir habis, Will pergi ke rumah Nina di tengah malam. How's the drinking? Keeps me from killing myself. How's yours? Keeps me from... Dari percakapan mereka, kita mengetahui bahwa Nina pernah pergi ke laboratorium di Boulder untuk mengumpulkan bahan kimia dan peralatan untuk penelitiannya tentang senjata melawan monster. Dalam perjalanan itulah Tara, istri Will, terbunuh. Will menyimpan dendam mendalam terhadap Nina karena menyebabkan kematian Tara. Namun, karena Nina adalah satu-satunya yang pernah kembali hidup-hidup dari perjalanan semacam itu, Will memintanya untuk menemaninya ke rumah sakit. Nina menolak. Itu adalah ide yang buruk karena makhluk-makhluk itu akan memburu mereka. You owe me this much for Tara. Will akhirnya pergi dengan keyakinan bahwa Nina pada akhirnya akan bergabung dengannya. Setelah Will pergi, Nina mulai membuat kompas khusus. Dihantui oleh kilas balik dari perjalanan terakhirnya, ketika dia menyaksikan monster membantai teman-temannya, termasuk Tara. Nina diliputi rasa bersalah. Pada akhirnya, rasa bersalah ini memaksanya untuk menyetujui misi tersebut. Dia pergi menemui Will dan meminta seorang wanita lokal untuk menjaga Hunter selama 5 hari saat mereka pergi mengambil filter. Di pagi hari, Will mengisi persediaan senjata di gudang senjata untuk perjalanan. Caddy menemukannya di sana dan menghadapinya karena pergi tanpa mengatakan apa-apa. You're just gonna run off and get yourself killed without saying a word, like Tara. I'm sorry, that was uncalled for. Yeah, it was. Jelas Caddy memiliki perasaan padanya. Dengan tekad, Caddy mengambil pistol dan bersikeras untuk bergabung dalam ekspedisi. Katie, what are you doing? Going with you. No, you're not. Not asking permission, Will. You can't go out there alone. You need a partner to watch your back. Right, Nina's going with you. Oh, I'm definitely going now. We're gonna have to fight them eventually, Will. It might as well be today. Di luar, Nina sudah menunggu. Dia memperingatkan Caddy bahwa monster dari dekat tidak seperti yang biasa dia lihat dari puncak gunung. Mereka memburu manusia dengan liar dan kebal peluru. Satu-satunya cara untuk memperlambat mereka selama beberapa detik adalah dengan menembak langsung ke wajah mereka. Sebelum mereka pergi, Will mengucapkan selamat tinggal pada Hunter, berjanji akan kembali dalam 5 hari. Hunter dengan getir mengingatkannya bahwa itu adalah kata-kata yang sama persis yang diucapkan ibunya sebelum perjalanan fatalnya bersama Nina. Kelompok itu berangkat melalui rute yang dirancang untuk mempersingkat waktu mereka di bawah ketinggian aman. Untuk
untuk menghemat waktu, mereka berniat menggunakan kereta ski untuk melewati dataran rendah dengan cepat. Di sepanjang jalan, ketegangan tinggi terjadi antara Nina dan Caddy, yang secara terbuka saling tidak suka. Frustrasi dengan sikap Nina, Will menepis botol alkohol dari tangannya. Ketika mereka melihat konvoi militer yang dihancurkan oleh monster di bawah, mereka memutuskan untuk turun dan mencari persediaan dari mobil yang ditinggalkan dan sisa-sisa para prajurit. Saat mereka berjalan menuruni jalan setapak, Nina menjelaskan bahwa kompasnya dapat mendeteksi monster dalam jarak setengah mil. Medan magnet mereka lebih kuat daripada organisme hidup manapun di planet ini. Dia memberikan kompas itu kepada Caddy, menugaskannya untuk berjaga-jaga sementara Will mencari peralatan, dan Nina menggali sepotong sisik monster berlapis baja untuk penelitian lebih lanjut. Saat mencari-cari, Will menemukan peluncur granat di bawah laras, namun dia tidak tahu cara menggunakannya. Caddy mengambilnya dengan percaya diri, memasangnya di senapan. I'm from Texas, Will. I'm from Louisiana. It doesn't mean my dad taught me how to use a grenade launcher. Mereka bersiap untuk melanjutkan perjalanan, tetapi pertengkaran terjadi lagi. Nina menuduh Caddy menggoda suami dari temannya yang sudah meninggal, sementara Caddy membalas bahwa kematian Tara adalah kesalahan Nina. Pertengkaran itu memuncak dan keduanya saling pukul sebelum kelompok itu dengan enggan melanjutkan perjalanan. you, Nina. I never have. I don't blame you, Katie. Di sepanjang jalan, mereka bertemu dengan sekawanan besar kuda liar, pertanda bahwa alam berkembang pesat tanpa kehadiran manusia di dataran rendah. Akhirnya, mereka mencapai sebuah resort ski tua dengan kereta yang akan membawa mereka ke gunung berikutnya. Nina melihat seekor monster di kompas. Jaraknya dekat, lampu peringatannya menyala di hutan belakang mereka.